Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Lionel Messi kembali menjadi sorotan usai memberikan pernyataan yang dinilai sebagai sindiran halus untuk rival lamanya, Cristiano Ronaldo. Dalam sebuah forum publik di Amerika Serikat, Kapten Timnas Argentina itu menegaskan bahwa menjuarai Piala Dunia 2022 bersama Argentina merupakan pencapaian terbesar dalam hidupnya. Informasi lainnya pemirsa, sementara itu dari kawasan Asia, Sekretaris Jenderal AFC memastikan timnas Malaysia tidak akan menerima sanksi tambahan dari FIFA terkait kasus naturalisasi pemain. Keputusan tersebut membuat posisi Harimau Malaya tetap aman di puncak klasemen grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Lionel Messi melontarkan pernyataan yang dianggap sebagai sindiran halus kepada Cristiano Ronaldo terkait trofi Piala Dunia. Komentar itu muncul setelah Ronaldo kembali menyinggung soal pencapaiannya yang belum pernah menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Dalam wawancara bersama jurnalis Inggris Piers Morgan, Ronaldo menyebut bahwa menilai pencapaian seorang pemain hanya berdasarkan 6 atau 7 laga di Piala Dunia bukanlah hal yang adil. Dirinya menegaskan meraih trofi tersebut bukanlah mimpinya, meski diakui memiliki makna besar bagi sebagian pemain. Sementara itu, Messi dalam kesempatan berbeda di ajang American Business Forum mengungkapkan pandangan yang berseberangan. Bintang Argentina berusia 38 tahun itu menyebut trofi Piala Dunia 2022 sebagai pencapaian terbesar dalam karirnya. Menurut Messi, keberhasilan Argentina menjadi juara dunia memiliki makna yang sangat mendalam karena diraih bersama seluruh rakyat Argentina. Pemain dengan julukan La Pulga itu menegaskan kemenangan tersebut bukan hanya kebanggaan pribadi, tetapi juga kebahagiaan bagi seluruh bangsa. Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Winsor John, memastikan timnas Malaysia
tidak akan menerima sanksi tambahan dari FIFA dan tetap memiliki peluang lolos dari kualifikasi Piala Asia 2027. Sebelumnya muncul kabar bahwa timnas Malaysia bakal dihukum. Setelah FIFA menjatuhkan sanksi terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya. Sanksi itu terkait dugaan pelanggaran pasal 55 Kode Disiplin FIFA yang mengatur larangan menurunkan pemain yang tidak sah. Selain itu, pasal 31 menyebut tim yang didiskualifikasi dianggap kalah dengan skor 0-3. Namun Sekjen AFC itu menegaskan hanya FAM dan 7 pemain naturalisasi yang menerima hukuman, sementara timnas tetap aman. Jika pernyataan tersebut benar, timnas Malaysia akan tetap berada di puncak klasemen grup F, kualifikasi Piala Asia 2027. Diketahui, Harimau Malaya saat ini telah mengumpulkan 6 poin dari kemenangan atas Nepal dan Vietnam. Bek andalan Persija Jakarta Rizky Ridho akhirnya menjawab teka-teki terkait alasan dirinya belum berkarir di luar negeri. Padahal nama Ridho beberapa kali dikaitkan dengan klub luar negeri sejak tampil konsisten bersama timnas Indonesia. Namun sang pemain memberikan sinyal kuat bahwa belum akan mengambil langkah abroad dalam waktu dekat. Isyarat itu disampaikan Ridho saat menanggapi desakan netizen di media sosial yang memintanya segera mencoba tantangan di luar negeri. Sang pemain menjelaskan bahwa saat ini masih menghargai kontrak di Persija, tapi dirinya juga tidak menutup kemungkinan akan pergi ke Eropa di lain kesempatan. Sikap profesional Rizky Ridho itu mendapat apresiasi dari pelatih Persija, Mauricio Souza. Menurut sang pelatih asal Brasil, dirinya tidak akan menghalangi langkah Ridho jika suatu hari memang ada kesempatan untuk bermain di luar negeri. Rizky Ridho mulai dikenal luas publik sepak bola tanah air sejak dipercaya memperkuat timnas Indonesia senior pada tahun 2021. Sebelumnya pemain kelahiran Surabaya itu disiapkan untuk tampil bersama skuad timnas U20 di ajang Piala Dunia U20 2021 yang batal digelar.
Pelatih Sintayong yang saat itu melihat potensi besar dalam diri Ridho hingga mempromosikannya ke tim utama Garuda bersama beberapa pemain muda lainnya. Sejak saat itu Ridho menjelma menjadi salah satu bek tengah paling konsisten di Indonesia. Bahkan di tengah kedatangan banyak pemain keturunan, pemain berusia 23 tahun itu tetap menjadi pilihan utama baik di Timnas maupun Persija. Konsistensi tersebut membuatnya disebut sebagai salah satu aset penting Macan Kemayoran. Mauricio Sousa menambahkan transfer pemain adalah hal lumrah dalam sepak bola, dan keputusan untuk pergi atau bertahan selalu didasarkan pada situasi profesional dan komitmen kontrak. Legenda sepak bola asal Brasil, Ronaldinho, baru-baru ini memberikan nasihat kepada bintang muda Barcelona Lamine Yamal. Ronaldinho menyampaikan agar tetap fokus pada karirnya dan tidak mudah terpengaruh oleh kritik yang dapat mengganggu performa di lapangan. Mantan pemain Barcelona yang juga pernah menjuarai Piala Dunia 2002 itu menilai Yamal memiliki bakat besar yang harus dijaga agar komentar negatif tidak menghambat perkembangannya. Sorotan terhadap Yamal meningkat saat laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada 26 Oktober 2025 lalu. Dalam pertandingan pekan ke-10 La Liga tersebut, Real Madrid berhasil menundukkan Barcelona dengan skor 2-1. Pertandingan berlangsung panas, bahkan ketegangan sempat berlanjut setelah peluit akhir dibunyikan. Sebelumnya, Yamal sempat menuai kontroversi setelah memberikan pernyataan dalam sebuah wawancara di platform YouTube di mana ia dinilai merendahkan Real Madrid. Pernyataannya memicu kemarahan pendukung maupun pemain Madrid. Beberapa penggawa Los Blancos termasuk Dani Carvajal dikabarkan kecewa dan menilai sikap Yamal kurang profesional. Menanggapi situasi tersebut, Ronaldinho menyampaikan pandangannya bahwa seorang pemain, terutama yang mengenakan nomor punggung 10 di Barcelona, seharusnya menunjukkan kualitasnya melalui permainan, bukan lewat pernyataan yang bisa memicu kontroversi. Ia menegaskan pentingnya menjaga sikap dan membuktikan kemampuan di lapangan dengan sentuhan magis serta moral seorang juara. Bek muda Dean James kembali tampil penuh selama 90 menit saat Go Ahead Eagles takluk 0-2 dari RB Salzburg pada laga fase grup Liga Eropa 2025-2026 di Red Bull Arena. Meski menunjukkan determinasi tinggi, performa James dinilai belum cukup membantu tim menghindari kekalahan. Laga berjalan ketat di babak pertama, namun Go Ahead Eagles akhirnya kebobolan lewat gol Jorbe Vertessen di menit ke-59 dan Alexa Terzic pada menit ke-80. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif tim asal Belanda tersebut di kompetisi Eropa. Secara individu, Dean James mendapat rating 6,6 dari VoteMob. Ia mencatat 78% akurasi umpan, 31 dari 40 operan sukses,
dan melakukan sejumlah kontribusi defensif seperti 1 blok, 2 clearance, 2 intercept, serta 4 kali recovery. Meski demikian, James sempat kewalahan menghadapi winger muda Salzburg Edmund Baidu yang terus menekan sisi kiri pertahanan. Kolaborasi Baidu dengan bek kanan Stefan Lainer membuat James harus bekerja ekstra keras sepanjang laga. Secara keseluruhan, performa Go Ahead Eagles dianggap kurang solid sebagai tim. Hanya satu pemain yang mendapat nilai di atas 7, menunjukkan kesulitan kolektif dalam mengimbangi permainan cepat RB Salzburg. Dengan hasil ini, Go Ahead Eagles tertahan di papan bawah klasemen grup, sementara Salzburg memperkuat posisi mereka untuk lolos ke babak berikutnya. Dan James diharapkan bisa tampil lebih baik pada laga mendatang dan menjadi andalan di sektor kiri pertahanan. Dua pemain tim nasional Indonesia, Tom Haye dan Sean Patinama, dijatuhi sanksi oleh Komite Disiplin FIFA berupa larangan bermain di 4 pertandingan internasional dan denda finansial. Keputusan tersebut diumumkan oleh FIFA pada Rabu 5 November 2025. Keduanya dinilai melakukan tindakan tidak sportif terhadap lawan dan ofisial pertandingan saat laga menghadapi Irak pada lanjutan grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada 11 Oktober 2025. Dalam laga tersebut, Indonesia kalah 0-1 dari Irak. Usai pertandingan, sejumlah pemain Indonesia termasuk Haye dan Sean melakukan protes keras terhadap keputusan wasit. Aksi itu membuat keduanya diganjar kartu merah, begitu pula dengan manajer tim Sumarji yang turut dikeluarkan dari lapangan. Sebagai konsekuensi, Haye dan Sean mendapat larangan tampil dalam 4 laga internasional berikutnya bersama Timnas Indonesia, yang kemungkinan berlangsung pada agenda FIFA bulan Maret dan Juni 2026. Selain hukuman larangan bermain, FIFA juga menjatuhkan denda masing-masing sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar 103 juta rupiah. Total, PSSI harus membayar denda 206 juta rupiah untuk kedua pemain tersebut. Dalam dokumen resmi putusan FIFA, tidak terdapat klausul banding atas sanksi ini. Dengan demikian, baik Tom Haye maupun Sean Patinama harus menerima keputusan tersebut dan menjalani larangan bermain sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami.
Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.